Sebenarnya yang bikin saya takut itu karena bambu-bambunya sudah mulai lapuk. Jadi berdiri di atas bambu satu batang ini deg-degan rasanya. Sebagai gerbang menuju Nusa Tenggara Timur, Kupang menawarkan lebih dari sekedar keindahan alam. Bersama para nelayan Bagan, saya sedang menarik bambu menuju ke tengah laut. Akhirnya sampai juga nih di Bagan. Udah kelihatan bagian-bagian banyak yang rusak nih, bagian-bagian dari bambunya. Tuh, bolong-bolong, apalagi yang sebelah sana tuh. Bagan tancap menjadi alat tangkap nelayan pesisir Kupang. Dasar laut yang landai memungkinkan bagan tancap dapat berdiri kokoh di sini. Namun, benturan dan gesekan secara terus-menerus seringkali membuat serat bambu rusak dan retak. Sebelum mulai proses pemasangan bambu yang baru, ini bambu yang lama yang sudah rusak harus dilepas terlebih dahulu. Memang nggak bisa cuma butuh 1 atau 2 orang, harus banyak. Karena ini lumayan bagannya besar, jadi butuh kerjasama. Tradisi gotong royong melekat kuat dalam diri para nelayan Pasir Panjang, Nusa Tenggara Timur. Secara sukarela, mereka sepakat untuk bahu-membahu memperbaiki kerusakan pada bagan. Sebenarnya yang bikin saya takut itu karena bambu-bambunya sudah mulai lapuk. Jadi berdiri di atas bambu satu batang ini deg-degan rasanya. Alat tangkap berukuran 8 meter persegi ini membutuhkan banyak batang bambu untuk membangun konstruksinya. Antar bambu diikat kuat menggunakan simpul tali. Proses pemasangan bambunya ada yang bagian di atas, ada juga yang bawah, bahkan ada yang sampai menyelam. Nah, ini sekarang saya mau ikut menyelam ke bawah. Di tengah gelombang dan arus laut yang cukup kuat, para nelayan secara bergantian memasang bambu baru. Dengan penglihatan yang terbatas, sekaligus mereka menali bambu-bambu itu dengan simpul yang kuat. Memang membetulkan bagan ini menjadi kegiatan yang cukup ekstrim. Jadi butuh profesional untuk bisa mengikat-ikat dan juga menancapkan bambu yang ada di bawah. Makanya tadi beberapa kali nelayan bagan turun, ngikat, terus naik lagi. Karena ini kedalamannya lumayan, 7-12 meter. Ketika bambu terus-menerus terendam air, menyebabkan pembusukan dan pelapukan. Kondisi ini memicu jamur dan mikroorganisme laut yang sering menyerang dan membuat bambu cepat rusak. Selain memilih bambu yang bagus dan harus dikeringkan dulu, bambu-bambunya juga harus diberi bolongan seperti ini. Supaya air lautnya itu bisa masuk ke dalam. Jadi otomatis bambunya akan lebih berat. Kalau tidak dibolongin, jadi nanti itu bambunya malah ngambang, tidak akan kuat. Ombak dan gelombang besar menjadi ancaman lain dari bagan apung. Terutama pada musim angin, konstruksi bagan yang tidak kokoh seringkali roboh karena tergulung ombak. Bagan ini bertahannya kurang lebih 1 tahun. Dan dalam 1 tahun itu biasanya setiap 3 bulan sekali bagan akan dicek kembali, kalau misalnya ada yang rusak baru diganti bambu yang baru. Di bagan tancap ini ada juga nih tali penahan. Jadi kalau misalnya ada ombak besar,
bagannya tidak akan bergeser. Jadi di tali ini bawahnya itu ada karung yang memang beratnya 50 kilo. Di sini totalnya ada 12 tali. Kurang dari 3 jam, proses restorasi selesai. Namun bagan ini baru siap digunakan seminggu lagi agar ikan-ikan lebih dulu mengenal lingkungan barunya. Bagan tancap bukan hanya menjadi tulang punggung perekonomian masyarakat pesisir, tetapi juga untuk menjaga kelestarian ekosistem laut bagi generasi mendatang. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Yo, tarik! Indonesia disebut sebagai negara ketiga penghasil bambu terbesar di dunia setelah Cina dan India. Tak mengejutkan jika poesie ini sangat dekat dengan kehidupan masyarakat. Kuat juga ini dia. Jatuhnya kemana nih? Ke sana? Oh, ke sana? Nah ini bambu yang digunakan untuk membuat bagan itu nggak bisa bambu sembarangan. Tapi dipilih yang usianya itu sudah lumayan tua dan juga besar-besar ukurannya. Nih, diameternya aja kayaknya ada sekitar 10 sentian lebih. Dan kokoh. Bambu tua biasanya dapat dipanen setelah berumur 3 hingga 5 tahun, tergantung jenis dan kondisi lingkungan tempat tumbuhnya. Panen bambu pada usia yang tepat sangat penting untuk memaksimalkan kualitas dan ketahanannya. Udah kelihatan lubangnya. Dikit lagi. Wah, akhirnya kelihatan juga ini lubangnya nih, Bang. Nah, ini jenis bambu yang digunakan untuk membuat bagan itu adalah kakkaim. Kakkaim. Agak susah penyebutannya, tapi warga lokal biasa menyebutnya itu, atau bambu tanam. Nah, ini kelihatan dari seratnya yang tebal dan juga kuat. Nih, makanya kalau digunakan untuk membuat bagan, itu nanti pasti akan lebih tahan akan benturan. Bang, dikit lagi ya, Bang. Jadi rata-rata yang kita ambil itu panjangnya kurang lebih 15 meteran ya. Dengan memilih bambu berukuran panjang, bisa mengurangi jumlah sambungan. Semakin sedikit sambungan, semakin kuat dan tahan lama konstruksi bagan yang kami buat. Berat banget bambunya. Pelan-pelan, Bang. Sini ya. Wah. Nah, bambu-bambu ini dikumpulkan akan dijemur kurang lebih 2-3 hari. Pokoknya sampai benar-benar kering dan warnanya juga berubah sampai kecoklatan. Kalau sudah kering, itu akan lebih kuat kualitasnya dan cocok untuk membuat bagan. Budaya tolong-menolong tidak hanya berlaku bagi masyarakat pesisir. Di Desa Oof, Kota Soe, masyarakatnya sangat memegang teguh tradisi warisan leluhur ini. Sebelum adanya rumah beton, nih zaman dahulu memang bentuk rumahnya tuh seperti ini. Sangat tradisional. Atapnya dari alang-alang, terus kerangkanya dari batang pohon, dan dindingnya yang harus kita hancurkan ini terbuat dari tanah dan juga batu. Ini harus dihancurkan dulu sebelum mulai nanti dipindahkan supaya lebih ringan mindahinnya. Tembok yang ramah lingkungan ini memiliki kemampuan menyerap panas di siang hari dan melepaskannya di malam hari, sehingga suhu di dalam rumah bulat relatif stabil. Nah, sekarang lanjut bagian mengikat kerangkanya supaya nanti saat dipindahkan itu menjadi lebih kuat dan tidak hancur. Mereka memanfaatkan bahan yang tersedia di alam.
Daun lontar dipilih karena mudah didapat dan struktur seratnya yang kuat. Untuk memastikan ini kerangkanya sudah aman untuk dipindahkan, kita mau coba dulu. Hitungan dari saya. Om, hitungan dari saya ya. Oke, 1. Ibu, karena di sana belum ikat kayu di sana. Tarik. Ternyata ketahuan ada di beberapa sisi yang masih belum kuat, makanya kita mau tambahkan kayu lagi sambil ditali. Ayo Om, berarti sebelah situ tadi ya, belum ya? Belum. Usia kerangka kayu dan atap daun yang tua menjadikan proses pemindahan rumah menjadi rumit. Ternyata proses pindahan seperti ini tuh tidak semudah yang saya bayangkan. Benar-benar membutuhkan kerjasama dan juga gotong royong. Apalagi ini atapnya itu lumayan berat. 1, 2, 3. Setelah kayu penyangga dan tali terpasang dengan sempurna, kami mulai bergerak perlahan. Selain orang-orang yang bergotong royong di dalam kerangka bangunan ini, ada juga yang sambil menarik dan juga mengarahkan dari luar supaya lebih tertata jalurnya, tidak ke mana-mana. Oke, kita bisa lanjut lagi, Bapak. Satu orang juru pengarah memiliki peran penting karena penglihatan saya dan beberapa orang di dalam rumah sangat terbatas. Beliau bertugas mencari jalur yang aman untuk kami lalui. Dibutuhkan banyak orang karena demi menjaga kerangkanya supaya tidak patah. Hati-hati, ini takut rusak. Memindahkan rumah bulat dilakukan karena beberapa alasan. Rumah bulat dipindahkan untuk menghormati roh leluhur dan memenuhi tuntutan ritual adat tertentu. Ada kepercayaan bahwa energi atau roh leluhur akan ikut berpindah bersama rumahnya. Selain itu, bertambahnya anggota keluarga menjadi alasan lain dilakukannya pemindahan rumah bulat. Seperti yang kali ini terjadi, diperlukan ruang yang lebih besar dan lokasi yang lebih strategis. Sehingga rumah harus dipindahkan ke tempat yang lebih sesuai. Dengan sorakan penyemangat, kami terus melangkah. Teriakan keras menjadi suntikan energi yang membuat kami sedikit lupa dengan beban berat di pundak. Akhirnya nih prosesi pemindahan kerangka dapur selesai juga. Ternyata berat, makanya butuh orang yang banyak. Ini sekarang posisinya sudah dekat juga dengan rumah. Dan pastinya pohon-pohon yang ada di atas ini tidak terlalu rimbun sehingga tidak membuat atap dapur ini rusak. Tinggal prosesi terakhir yaitu dindingnya nanti. Setelah menyemai semangat gotong royong, saatnya kami menuai hasil kerja keras dengan jamuan makan bersama. Pengalaman terlibat di kegiatan seperti ini membuat saya semakin bangga jadi orang Indonesia. Rela menolong tanpa pamrih inilah yang membuktikan bahwa rasa gotong royong masih hidup di tengah masyarakat. Ikuti jejak saya, Jejak Petualang. NTT memang terkenal dengan persebaran pohon lontar terbanyak. Makanya banyak dimanfaatkan masyarakat NTT untuk berbagai macam bahan pangan.